Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa ada dosa besar yang sangat berbahaya, namun sering tidak kita sadari? Bahkan, dosa ini bisa menghancurkan tauhid kita. Dosa itu adalah syirik halus. Apa itu syirik halus? Bagaimana bentuknya? Mari kita bahas dengan tuntas, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Oleh Dr. Arifin Siregar. Terjebak dosa syirik halus akibat pelaksanaan beberapa jenis ibadah. Misalnya, menggunting kain selimut Ka'bah ketika pelaksanaan ibadah haji, lalu dibawa pulang ke Indonesia untuk digunakan, di antaranya sebagai obat atau penangkal setan. Atau membawa tanah dari Gua Hira, tempat turunnya perintah Iqrar, yang terletak di Jabal Nur, kemudian dibawa pulang ke Indonesia. Karena dianggap tanah yang berkat dan digunakan sebagai obat, menambah iman, dan lain sebagainya. Semuanya ini di antara umat Islam terjebak atau tergiur, di mana tergoda karena sarana penempatan keyakinan kekuatan gaib dari sarana-sarana tersebut diselimuti atau dilatar belakangi oleh kain penutup Ka'bah yang dianggap mulia dan suci. Atau tanah yang diambil berasal dari Gua Hira, tempat turunnya ayat Al-Quran Iqra kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, contoh lain, jemaah haji yang datang berziarah ke Jabal Rahmah, bukit yang tinggi dan harus didaki oleh jemaah haji untuk sampai ke puncaknya oleh para peziarah, serta mereka salat sunat 2 rakaat di sana dan berdoa mohon diberikan oleh Allah jodoh, karena tempat itu dulunya tempat bertemunya Adam dan Hawa. Maka, atas dasar ini, di antara mereka, para peziarah memberi keyakinan bahwa tempat itu berkat untuk berdoa meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letaknya terjebak kesyirikan tersebut. Karena tidak pernah atau tidak ada Al-Quran atau hadis Nabi yang menyatakan tempat itu berkat untuk terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta jodoh. Contoh lain di antara jemaah haji ketika ziarah ke makam Rasulullah. Maka di antara mereka meratap, berdoa, mencium makam Nabi dengan menangis terisak-isak. Maka hal ini juga terjebak syirik karena menempatkan permohonan doa pada makam atau kuburan Nabi, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan makam Umar bin Khattab. Maka perbuatan mereka ini segera dicegah atau diusir oleh pengawas Masjid Nabawi agar menyuruh mereka berdoa bukan dihadapkan ke makam Nabi, tetapi seharusnya diarahkan badan dan muka ke Ka'bah. Kemudian contoh lain, begitu kehati-hatiannya atau telitinya sahabat Umar bin Khattab, di mana ada terjadi di antara orang Arab ketika itu. Setiap singgah atau datang ke bawah sebuah pohon di pinggir jalan yang bernama Bai'atur Ridwan atau pohon surga, mereka salat sunat di bawahnya dan melakukan doa, karena dianggap makbul untuk berdoa dan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, melihat hal demikian, sahabat Umar bin Khattab mengambil kapak dan menebang pohon tersebut. Karena Umar bin Khattab melihat umat terjebak kepada syirik. Adapun sesungguhnya, dulunya Nabi hanya pernah singgah di bawah pohon itu untuk berteduh. Sama sekali Nabi tidak pernah menyatakan bahwa di bawah pohon itu sebagai tempat salat yang makbul untuk berdoa. Komentar. Begitulah telitinya sahabat Umar bin Khattab menjaga akidah tauhid kepada umat ketika itu, untuk terhindar agar tidak terjebak kepada keyakinan terhadap sesuatu tempat yang dianggap makbul untuk berdoa, hanya gara-gara pernah Nabi berteduh sejenak. Komentar. Dari contoh semua di atas, berarti ada suatu pedoman, petunjuk, atau sunnah dari Nabi kepada umatnya mengenai masalah akidah dan ibadah. Jangan dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan sampai sebelum ada perintah yang menyuruhnya. Atau dalam arti, dalam masalah akidah dan ibadah tidak berlaku atau tidak boleh menegakkannya untuk dilaksanakan hanya karena ada ijtihad atau contoh dari di antara ulama atau di antara para mazhab yang karena menegakkan atau membentuk pelaksanaan atau kaifiat dari akidah dan ibadah adalah sepenuhnya hak prerogatif dari Nabi sebagai sunnahnya atau petunjuknya untuk dilaksanakan. Apakah yang berbentuk wajib maupun yang berbentuk sunat. Misalnya, jangan dikerjakan sesuatu perbuatan di antara umat Islam, di mana ketika hendak mengusung peti jenazah seorang ayah atau ibunya, sebelum diangkat berangkat ke kuburan, maka terlebih dahulu disuruh di antara anak-anaknya untuk menyuruk di bawah keranda mayat ayah atau ibunya 7 kali berulang-ulang. Atau sebelum melangkah, penggotong mayat yang akan diantar ke tanah kuburan melakukan pembacaan Al-Fatihah 3 kali, di mana hal ini sama sekali tidak ada dicontohkan, disunnahkan, atau sebagai petunjuk Nabi untuk dilakukan.
Melakukan hal demikian bisa terjebak bid'ah, bahkan menjadi syirik karena menegakkan suatu keyakinan bahwa perbuatan demikian mendatangkan doa dan dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Karena di dalam pelaksanaan perbuatan itu tidak ada petunjuk, sunnah, atau kaifiat dari Nabi. Nah, contoh lain, ketika imam membaca doa salat jenazah dengan membaca Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai salam, maka imam membaca lagi doa tambahan yang panjang. Berarti seolah-olah doa yang diajarkan Nabi dalam salat jenazah dianggap oleh imam kurang sempurna dan lengkap. Maka, disinilah letaknya terjebak syirik, karena menganggap doa yang diajarkan Allah kurang sempurna, dan menjadi bid'ah karena mengotak-atik atau mengubah-ubah doa yang diajarkan oleh Nabi, merujuk kepada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Fa-inna ashdaqal haditsi kitabullah, Al-Quran, wa inna ahsanal hadyi hadyu Muhammad, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar." Yang artinya, sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Quran, semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, mengubah-ubah dalam ibadah dan akidah. Dan setiap yang mengada-ada adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Masya Allah, sahabat fillah, begitu besarnya bahaya syirik halus, sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab rela menebang pohon agar umat tidak terjebak kesyirikan. Semoga kita semua dijauhkan dari syirik, bid'ah, dan segala hal yang mengotori tauhid kita. Amalkan sunnah, jauhi segala yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kajian kita hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, agar semakin banyak orang yang melihat kebaikan ini. Tulis komentar pendapat kalian tentang pembahasan ini. Share ke teman, keluarga, dan grup agar dakwah ini meluas. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian bermanfaat lainnya. Setiap share kalian adalah bagian dari dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.